Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada kegiatan mata kuliah Pendidikan Agama Islam bersama Bu Yulianti. Baik, salam sehat dan salam bahagia. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang hukum HAM dan demokrasi dalam Islam. Seperti apa sih hukum dan konsepnya di dalam kajian Islam? Pada kali ini ada penjelasan mengenai pengertian hukum Islam, ruang lingkup hukum Islam, tujuan hukum Islam, dan fungsi hukum Islam. Nah, bagaimana kita memahami hal ini? Kita awali dengan pengertian hukum. Apa sih hukum Islam itu? Ya, tentunya kita berawal dari makna hukum secara umum. Hukum dimaknai adalah aturan-aturan yang berlaku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hukum Islam adalah hukum yang dasarnya aturan yang kita lakukan yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, bagaimana dikuatkan dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 18. Nah, tentunya contoh-contoh hukum Islam dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita itu banyak sekali. Di antaranya kita menjaga hati kita untuk tidak melakukan zina, ya, apalagi mendekati sebuah zina, perbuatan zina. Ini diingatkan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Demikian juga ketika kita menjadi bagian dari anggota masyarakat yang khususnya sebagai seorang muslim, kita juga menahan ya pandangan kita, panca indera kita. Harapannya untuk mencari ridha Allah ya, takut karena Allah. Nah, selanjutnya kita akan setelah memahami tentang hukum dan hukum Islam, maka seperti apa ruang lingkup hukum Islam itu sendiri. Di dalamnya ada ibadah dan ada muamalah, yaitu ibadah yang dimaksudkan adalah ibadah mahdhah yang artinya adalah tata cara dan upacara yang wajib dilakukan oleh seorang muslim, yang mana ini harus dilakukan seperti sholat ya. Sholat itu adalah doa, kita melaksanakan bukan karena mencari pujian, bukan karena menjadi rutinitas, tapi karena perintah Allah atau kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, demikian juga muamalah atau ibadah ghairu mahdhah. Artinya suatu ketetapan yang diberikan oleh Allah kepada diri kita sebagai makhluk al-insan al-bashar ya, Anas, kita hidup penuh dengan kebersamaan, kita hidup penuh dengan butuh informasi, kita butuh perhatian, empati, dan seterusnya. Nah, terkait dengan bagaimana dalil nakli ya, dalil yang dasarnya dari Al-Quran terkait kewajiban kita melaksanakan sholat 5 waktu ya. Sebagaimana Quran surat Ar-Rum ayat 17 sampai 18 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tushbihun. Artinya maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari. Ini menandakan bahwa hidup itu adalah sebuah perjuangan untuk melakukan kehidupan yang lebih kekal. Maka bagaimana di dalam tengah-tengah kehidupan kita, nikmat yang diberikan oleh Allah, hidup ini adalah kita gunakan untuk bertasbih, untuk meminta tolong dan menyembah hanya kepada Allah. Kemudian dikuatkan di dalam ayat setelahnya, walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiyan wa hina tudhirun. Dan segala puji bagimu ya Allah, langit dan bumi pada malam hari dan pada waktu zuhur. Nah, ini menandakan bahwa Allah itu adalah rahmat ya. Allah itu memberikan sebuah pertolongan kepada diri kita untuk senantiasa meminta ya apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, masih banyak lagi hadis-hadis Rasulullah, demikian juga ayat yang menegaskan bagaimana kita untuk wajib melaksanakan sebuah ibadah mahdhah ya, sholat sendiri. Nah, bagaimana tujuan dari hukum Islam itu sendiri?
adanya hukum Islam itu adalah untuk ditaati. Gunanya apa? Untuk melihara agama. Tentunya agama kita sebagai agama yang selamat ya, bagaimana kita mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Allah ya, apa yang sudah diikrarkan dan dilakukan oleh Rasulullah. Nah, kemudian melihara jiwa kita sebagai insan yang butuh pengetahuan, butuh ketenangan hati, tentunya tampatan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada akal dan ada hati nurani. Bagaimana akal ini kita gunakan untuk berpikir sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada diri kita, sehingga membawa sebuah keturunan, membawa kepada keberkahan harta. Nah, dan ini semuanya juga dikuatkan oleh hukum Islam secara umum, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari kita baca bersama-sama ya. Ya ayyuhalladzina amanu atii'allaha wa atii'ur rasul wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman. Nah, sekali lagi yang diingatkan adalah orang yang beriman. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan demikian itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi di sini ada dalil nakli, tentunya juga ada dalil akli yang dasarnya dari pemikiran kita. Nah, kalau tadi sudah menjelaskan tentang manfaat hukum Islam, kiranya pasti ada fungsi hukum Islam itu sendiri. Tentunya di dalam mendidik ya individu untuk selalu menjadi sumber kebaikan, ini bagian dari fungsinya. Selain bagaimana menegakkan keadilan, merealisasikan kemaslahatan untuk kepentingan bersama. Nah, oke. Nah, hak asasi manusia, karena pada kali ini kita membahas hukum Islam, HAM dan hak asasi manusia ya, hukum HAM dan demokrasi dalam Islam. Nah, hak asasi manusia itu sendiri memang dimiliki oleh manusia sejak dalam kandungan, karena Allah sudah memberikan hak, yaitu hak hidup ya. Nah, tentunya ada beberapa prinsip-prinsip HAM yang tercantum di dalam sharing saya ini. Di antaranya adalah martabat manusia, membahas tentang persamaan, kebebasan berpendapat ya, kebebasan dalam memilih agama, hak jaminan sosial, serta hak atas benda. Nah, bagaimana dengan demokrasi? Tentunya demokrasi ini sebagai sebuah sistem pemerintahan yang mana banyak negara yang menerapkannya. Kenapa? Karena demokrasi ini dipandang sebagai sebuah ideal ya, suatu aktivitas yang ideal yang menekankan pada penghargaan terhadap keinginan atau pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Maka pengambilan keputusan yang dilakukan secara langsung dan terbuka, dan adanya hukum berlaku bagi semua rakyat, yang mana demokrasi itu sendiri adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan dalam Islam pun perjalanan sejarahnya Islam dan demokrasi di Indonesia ini juga mampu bersinergi karena wajah Islam begitu dinamis dan tampil sebagai bentuk budaya yang berperan aktif untuk melakukan perubahan dan perbaikan di segala bidang. Di antaranya ajaran-ajaran Islam memiliki banyak kesesuaian dengan demokrasi, misalnya hidup dalam keseimbangan ya, kemaslahatan dalam hak dan kewajiban yang menghendaki terwujudnya kehidupan yang harmonis dalam masyarakat. Nah, ini semuanya nanti bisa kalian baca di dalam penjelasan sumber rujukan yang saya cantumkan, dan ada banyak sekali sumber-sumber rujukan yang terkini ya, nanti silahkan dibaca.
pada tampilan komentar saya. Baik, terima kasih. Itu sekedar penjelasan, semoga bermanfaat. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan saran masukan dimasukkan di komentar. Sampai ketemu pada video berikutnya. Jazakumullah khairan khasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.